kedua, pembelajaran kelima tentang mengenal benda gas lebih dekat. Nah, di sekitar kita banyak sekali benda yang berwujud gas. Contohnya, uap air mendidih, udara dalam balon, dan asap kendaraan, dan lain-lain. Nah, buat anak-anak, perhatikan ya video yang guru buat. Semoga kita semua dapat belajar dengan baik. Ayo kita mengenal benda gas lebih dekat. Ingatkah kamu, wujud benda selain padat dan cair? Benda juga dapat berwujud gas. Benda gas ada di mana-mana. Contohnya, udara yang kita hirup. Setiap hari kita menghirup udara. Udara termasuk benda gas. Dapatkah kamu melihat bentuk udara? Bentuk udara tidak dapat dilihat. Udara hanya dapat dirasakan. Namun, ada benda gas yang dapat dilihat. Contohnya adalah awan dan asap. Untuk mengetahui benda gas lebih jelas, kita akan melakukan suatu percobaan. Pertama, bahannya adalah kantong plastik bening. Dan yang kedua, balon. Di sini Bu Sela menggunakan balon warna merah ya. Pertama, kita akan meniup balonnya. Kita lihat bersama-sama. Anak-anak boleh melakukan percobaan ini di rumah. Nah, lalu kita akan mengikat ujungnya. Yang kedua, Ibu akan meniup plastik beningnya. Kemudian tali ujungnya. Bentuk benda gas menyerupai balon dan juga kantong plastik. Itu artinya bentuk benda gas berubah sesuai dengan tempat. Ya, kemudian benda gas juga mempunyai sifat mengisi seluruh ruangan. Di sini bahan yang kita butuhkan ada balon 2 buah ya. Lalu ada lidi atau tongkat yang seukuran ini. Dan yang ketiga ada benang. Karena di sini nggak ada benang, maka Bu Sela dan Bu Ziza menggunakan selasi. Langkah-langkah yang pertama yaitu meniup balon. Di sini punya Bu Sela sudah ditiup ya. Jadi Ibu akan meniup balon yang satunya. Nah, setelah itu kita akan ikatkan balon pada tongkat yang sudah kita sediakan. Di sini Bu Sela dan Bu Aziza menggunakan selasi. Nah, 2 buah balon ini setara beratnya. Tapi jika kita letuskan salah satu balon, coba Bu Aziza. Nah, yang terjadi adalah balon merah akan lebih berat. Udara dalam balon memiliki massa dan udara juga memiliki volume yang mudah berubah. Udara tidak bisa digenggam, nih buktinya. Dan udara juga tidak bisa dilihat karena tidak terlihat. Nah, demikian 2 percobaan yang kita sampaikan. Semoga bermanfaat ya. Kita telah melakukan percobaan bersama. Percobaan kedua membuktikan bahwa benda gas mempunyai massa. Semakin besar massa benda, semakin besar pula beratnya. Kamu akan mengenal alat yang digunakan untuk menimbang berat. Alat-alat yang biasa digunakan untuk menimbang berat adalah Ada timbangan beras, lalu ada timbangan badan, timbangan kue, timbangan gantung, timbangan warung. dan juga neraca. Pernahkah kamu melihat alat-alat tersebut? Nah, perhatikan satuan yang digunakan dalam timbangan berikut ini. Apakah satuan berat pada alat tersebut? Mari kita diskusi bersama. Nah, alat ini menggunakan satuan berat kilogram. Alat ini biasa digunakan untuk menimbang buah, kue, dan lain-lain. Perhatikan gambar berikut ini. Lani akan menentukan massa benda. Bantulah Lani memilih alat untuk menimbang.
Nah, anak-anak, di sini ada gambar bayi, telur, perhiasan, tepung, dan juga satu karung beras. Tugas anak-anak hari ini adalah menghubungkan benda-benda tersebut sesuai dengan timbangannya. Hari Minggu, Dayu dan Ibu membuat masakan istimewa. Dayu membantu Ibu menimbang bahan-bahan yang diperlukan. Dayu menggunakan timbangan kue. Untuk memasak kue, Ibu menggunakan kompor gas. Kompor gas memerlukan tabung gas. Tahukah kalian di dalam tabung terdapat LPG atau liquefied petroleum gas? LPG adalah benda berwujud gas. Gas ini dimanfaatkan untuk bahan bakar. Kelebihan pemakaian LPG dibandingkan bahan bakar lainnya banyak. Misalnya, kayu bakar ataupun minyak tanah. Kelebihannya yaitu mudah dalam penggunaan, lebih bersih, dan praktis. Bantulah Lani cara membaca timbangan kue. Gunakan satuan kilogram dan gram. Nah, sebelum kita membaca angkanya, kita harus tahu dulu di situ timbangan kue menggunakan satuan massa kilogram. Selanjutnya, di situ terdapat garis-garis kecil atau strip. Kita hitung dulu dari angka 0 menuju angka 1. Ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 strip. Berarti 1 kilo terdapat 5 strip. 1 kilo sama dengan 1000 gram. Karena di situ ada 5 strip, maka 1000 gram dibagi 5. Jadi, tiap strip bernilai 200 gram. Untuk yang pertama, timbangan ayamnya menunjukkan angka 5 dan lebih 1 strip. Berarti 1 dikali 200 adalah 200. Maka dari itu, hasilnya adalah 5 kilo 200 gram. Selanjutnya, untuk timbangan yang kedua terdapat di angka 4. Di situ ada 1, 2, 3. Lebih 3 strip. Berarti 200 gram dikali 3. Hasilnya adalah 4 kilo 600 gram. Ayam yang ketiga terdapat di angka 3, yaitu 3 kilo dan lebihnya ada 2 strip. Jadinya 3 kilo 400 gram. Nah, anak-anak mengerjakan yang jagung dan ikan ya. Pernahkah kamu memperhatikan asap yang ada di sekitarmu? Banyak asap di sekitarmu, misalnya asap kendaraan, hasil pembakaran sampah, dan dari sebuah pabrik. Apakah wujud asap itu? Asap berwujud gas, walaupun di dalam asap masih mengandung campuran benda padat. Hal itu ditandai karena masih dapat dirasakan dan dilihat wujudnya. Padatan yang ada di dalam asap berukuran sangat kecil. Udin membaca berita tentang bencana kebakaran. Bencana tersebut terjadi di beberapa wilayah di Indonesia selama tahun 2015. Kondisi ini mengakibatkan asap menutupi beberapa wilayah di Indonesia. Bacalah beritanya berikut ini. Presiden ajak masyarakat gotong royong tanggulangi kebakaran hutan. Rabu, 23 September 2015, pukul 19.25 waktu Indonesia Barat. 7.054 viewers. Banjarbaru Antara News. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengajak seluruh lapisan masyarakat bergotong royong dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan sehingga dampak buruknya bisa dikurangi. Masyarakat harus bahu-membahu membantu karena gotong royong adalah jalan keluar menanggulangi kebakaran hutan dan lahan, ujarnya di Banjarbaru, Kalimantan Selatan pada hari Rabu. Ajakan itu disampaikan Presiden saat melihat langsung kebakaran lahan dan meninjau titik api di kawasan Guntung Damar, Kelurahan Guntung Payung, Landasan Ulin, Banjarbaru.
Presiden meminta masyarakat ikut berperan aktif mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan sehingga dampak buruk berupa kabut asap tidak merugikan banyak pihak. Dibutuhkan kesadaran masyarakat menjaga lingkungan agar terhindar dari pembakaran lahan di samping kesadaran pihak membakar lahan dan semak di sekitarnya. Pesan Presiden. Anak-anak, kita sudah membaca tentang Presiden ajak masyarakat gotong royong tanggulangi kebakaran hutan. Sekarang kalian jawab pertanyaan ya, nomor 1 sampai nomor 3 saja. Itu dia materi yang dapat bisa dan bisa saya sampaikan. Semoga anak-anak dapat memahami dengan jelas. Jangan lupa jaga kesehatan, selalu pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak.